Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kezia Pawadani dengan NIM 25110111030. Di sini saya akan memaparkan jawaban yang sudah saya buat dalam bentuk esai dari tugas studi kasus yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Wayan Eka Paramakta SPD FPD. Dari kasus yang diberikan, kasus yang terjadi di salah satu SMA negeri yang menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling ini masih sering dipahami secara sempit, yang dimana BK ini sebagai tempat pemanggilan siswa yang bermasalah. Nah, guru BK cenderung berperan administratif dan reaktif, terutama dengan penegakan tata tertib sekolah. Pola layanan yang seperti inilah yang membuat hubungan antara guru BK dan peserta didik menjadi semakin berjarak. Nah, sehingga siswa ini enggan untuk terbuka dan tidak memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling sebagai sarana pengembangan dirinya. Kondisi ini bertentangan dengan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dimana memandang pendidikan itu sebagai proses memerdekakan manusia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak bertujuan memaksa atau membentuk anak sesuai kehendak pendidik, tetapi mendampingi agar potensi alami anak seperti bakat, minat, dan kemampuan itu dapat berkembang secara alami dan sesuai dengan konteks pada zamannya. Nah, pandangan ini sangat relevan dengan peran guru bimbingan dan konseling yang dimana seharusnya menjadi pendamping perkembangan peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya sekedar menegak disiplin atau meredam masalah. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling ini, guru BK idealnya itu membantu peserta didik mengenali dirinya sendiri, memahami pengalaman hidupnya, mengelola emosi, membangun relasi sosial yang sehat, serta merencanakan masa depan secara mandiri. Nah, pendekatan yang terlalu administratif ini dan reaktif justru sangat bertentangan dengan esensi pendidikan yang memanusiakan manusia, di mana melalui pendekatan yang empatik dan dialogis, guru BK ini dapat menciptakan layanan yang memperdayakan dan menumbuhkan kepercayaan kepada siswanya. Nah, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang dikenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani ini sangat relevan dalam praktik bimbingan dan konseling. Ing Ngarso Sung Tulodo ini menekankan bahwa guru BK menjadi teladan, baik dalam sikap, tutur katanya, maupun cara menyikapi masalah itu sendiri. Nah, keteladanan inilah yang menciptakan rasa aman dan kepercayaan siswanya dalam melakukan proses konseling. Selanjutnya ada Ing Madya Mangun Karso itu mengandung makna bahwa guru BK ini hadir di tengah siswanya untuk membangun motivasi. Nah, dalam praktik konseling, guru BK juga perlu mendengarkan secara empati, terus memahami konteks masalah siswanya, dan membantu mereka menemukan kekuatan dirinya. Nah, sementara itu, Tuturi Handayani ini bermakna menekankan peran guru BK dalam memberi dorongan dari belakang, yaitu memberikan kepercayaan kepada siswanya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, Ki Hajar Dewantara juga memandang pendidik itu sebagai pamong. Pamong ini sendiri yang artinya itu sosok yang membimbing dan mengasuh, bukan menguasai. Konsep pamong ini sangat relevan bagi guru BK.
Nah, guru BK ini perlu memandang siswanya sebagai individu yang sedang bertumbuh, bukan sebagai siswa yang bermasalah. Sikap empati, sabar, menghargai keberagaman, dan menjunjung nilai kemanusiaan ini menjadi dasar utama dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, apalagi di era pendidikan modern ini pastinya tantangan peserta didik semakin kompleks, mulai dari tekanan akademik, masalah relasi sosial, hingga kesehatan masalah dan pengaruh teknologi. Nah, oleh karena itu, guru BK dituntut memiliki kompetensi yang profesional, yang komprehensif, serta mampu berkolaborasi dengan guru lain, wali kelas, orang tua, dan seluruh civitas sekolah tersebut. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, layanan BK pastinya dapat bertransportasi dari ruang yang ditakuti menjadi ruang yang pastinya menumbuhkan semangat. Inilah wujud pendidikan yang memerdekakan manusia dan memanusiakan manusia dan menyiapkan peserta didik menjadi individu yang pastinya mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Itulah jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.